Di awal kemerdekaan Indonesia, Sultan Siak yang bernama Syarif Qasim II menjumbang uang sebesar 13 juta gulden dan juga memutuskan untuk bergabung dengan NKRI. Lalu, bagaimana kisah cerita tentang Sultan Syarif Qasim II dalam membantu kemerdekaan Indonesia? Yuk disimak. Mungkin banyak yang belum tahu, kalau dulu di Riau berdiri sebuah kerajaan yang makmur dan juga kaya raya. Kerajaan itu adalah Kesultanan Siak Sri Indrapura yang dipimpin terakhir oleh seorang sultan bernama Sultan Syarif Qasim II. Ia lahir di Siak Sri Indrapura, Riau, pada 1 Desember 1893. Wilayah kekuasaannya pun sangat luas, mencapai daerah Sambas di Kalimantan Barat. Kesultanan Siak di Riau juga mempunyai kekayaan yang sangat melimpah. Salah satu bukti kekayaan Kesultanan Siak bisa dilihat dari begitu megahnya Istana Aserayah Al-Hasimiyah yang dibangun pada tahun 1889. Istana berarsitektur Eropa ini masih bertahan hingga sekarang dan menjadi salah satu destinasi wisata yang bagus di Riau. Begitu mendengar kabar Indonesia merdeka di tahun 1945, Sultan Syarif Qasim II langsung memberikan dukungan. Tak hanya dukungan secara lisan maupun moral, melainkan juga secara material. Ia menyumbangkan kekayaannya berupa uang sebanyak 13 juta gulden kepada pemerintah NKRI. Uang sejumlah itu tentu saja sangat banyak. Jika dihitung, uang tersebut setara dengan 69 juta euro atau jika dirupiahkan sekitar 1 triliun rupiah lebih. Uang itu digunakan sebagai modal awal berjalannya pemerintahan di masa itu. Tak hanya itu saja, Sultan Syarif II juga menyerahkan mahkota kerajaan Siak kepada Presiden Soekarno di Istana Negara pada tahun 1945. Penyerahan mahkota ini menandai simbol bergabungnya Kesultanan Siak dan 12 wilayah kekuasaannya ke dalam NKRI. Mahkota yang berlapis emas dan bertatakan berlian ini sampai sekarang masih tersimpan di Museum Nasional. Sebelumnya, Sultan Syarif Qasim II juga ditanya oleh Insinyur Soekarno, apakah ingin tetap ada Kesultanan Siak atau lebih memilih bergabung dengan Republik Indonesia. Setelah 7 hari merenung dan memikirkan masak-masak, sebagai bentuk rasa cintanya kepada tanah air, Sultan Syarif Qasim II akhirnya memilih untuk bergabung dengan NKRI. Dengan bergabungnya Siak ke NKRI, otomatis Sultan kehilangan hak atas istananya yang megah beserta seluruh isinya. Namun bagi Sultan Syarif, hal itu tidak menjadi masalah karena ia lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya. Sampai akhir hayatnya, Sultan Syarif Qasim II tinggal dalam keadaan sederhana dan statusnya hanya sebagai rakyat jelata. Lokasi rumah tempat tinggalnya berada persis di sisi barat komplek istana. Ia meninggal pada tahun 1968 pada umur 60 tahun. Hingga akhirnya di tahun 1998, atas jasa-jasanya, ia diberi penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia berupa gelar pahlawan nasional yang diserahkan oleh Presiden B.J. Habibie kala itu. Nama Sultan Syarif Qasim II pun diabadikan sebagai nama bandara di kota Pekanbaru. Begitulah kisah singkat tentang sosok Sultan Kerajaan Riau yang sangat berjasa bagi perkembangan awal kemerdekaan Indonesia. Semoga menjadi inspirasi para pejabat Indonesia di masa sekarang ya.